Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala musannifun rahimahullah wa ala nabihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Summa qala, marilah dalam kesempatan malam hari ini yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah hidup, diberikan Allah SWT berbagai kenikmatan, dihindarkan Allah SWT dari berbagai bala bencana. Namanya orang di Lumajang mengungsi kesian. Ada sebagian di pada kita ini orang banyak kebanjiran. Kita diberi Allah SWT kenikmatan lepas daripada itu, alhamdulillah, sehingga kita bisa berkumpul di masjid di Hidayatullah ini yang nyaman, lampunya nyaman, kelakuan nyaman, kipas anginnya banyak, alhamdulillah. Kemudian kita mengisi sisa hidup kita ini dengan mendengar ilmu-ilmu agama, menambah-nambah dalam jiwa kita itu tentang ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis taklim rahimahumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu fa'il qulta mamahatu zuhuri wal istitari. Masih lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita itu menyuruh ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kada sesuruh-suruh aja lah. Nang kawa kuasa menyuruh, maka wajib menyuruhnya. Nang mana kada kuasa menyuruh, kada kawa menyuruh, maka inya menagur lawan hatinya. Jadi kita kada dipaksakan juga. Namanya pacangan mati menagur orang, kada wajib kita menagurnya. Kada wajib. Namanya pacangan kita ditangkap orang, dipanjang orang, kada wajib juga kita menagurnya. Jadi disuruh di sini nang kawa aja wajib. Nah, mana ada kawa, jadi diam. Nah, itu pun juga ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Batu orangnya orang Islam, batu inya itu melanggar syariat. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya itu adalah pekerjaan yang disuruh, yang ditegakkan di dalamnya itu, yaitu yang pertama syaratnya semalam adalah pekerjaan ditegakkan itu menyalahi syariat. Nah, itu lamunya ada menyalahi syariat, bagus-bagus saja, kada usah ditegak. Yang kedua, bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu mawujud, artinya ada nang digawinya ada mungkarnya itu. Lamunya kada ada mungkarnya, kada wajib juga kita. Nah, kayak apa? Orang yang hendak minum arak, lamunya sudah selesai, kada tahu lagi kita, kada bertakbir lagi, kada menabur lagi. Ada orang yang menggawinya itu ada. Syarat yang ketiga bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu zahir, nampak. Kada sama ungkit-ungkit, kada sama hintip-hintip. Nah, ada semalam Sayyidina Umar Sidin masuk ke dalam rumah orang, bahwasanya si laki-laki ini mengerjakan maksiat. Ada laki-laki itu masuk mengerjakan maksiat di rumah, masuk Sayyidina Umar. Nah, jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, engkau berbuat kemaksiatan, jangan lagi engkau. Mendagurnya oleh Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin. Tahu aja Amirul Mukminin, pemimpin orang mukminin.
ulun berbuat maksiat satu pian tabur. Nah, pian berbuat maksiat tiga. Karena satu pian tajasus maungkit-ungkit kemaksiatan ulun. Nah, tajasus pian maungkit. Lamunnya kita tuh jadi masuk ke rumah hendak bilang orang, kada boleh kita melihati isi rumah orang. Misalnya kita melihat mengatuk rumah orang, menjenguk dia di lolongkalnya, menjenguk ada orangnya, tidak ada aja. Nah itu kada boleh dijenguk. Atau kita lewat rumah orang pembukaan kita lihati, kada boleh juga. Tajasus atau HP orang buka HP, litihi orang membuka HP itu ngapa anda membuka HP-nya. Nah, ada boleh juga. HP orang membuka litihi liati jauh-jauh membuka HP-nya. Nah, ada boleh. Tajasus namanya. Apa menjenguk rumah orang, apalagi masuk ada beizin. Nah, dijenguk di jendela. Nah, ada aja orang aja dijenguk. Nah, mengatok rumah orang tuh punya Allah balik tok balik. Tok. Karena nama jenguk namanya di apalagi di kaca. Tok di kaca orang. Oh. Nah, ada aja di jurnalnya tuh namanya. Di kaca menjenguk ada ditulis tirai. Nah, ada boleh. Ya, jadi ujian mampu di rumah biar tajasus. Arti tajasus itu memeriksakan kejahatan seorang. Lihat memeriksa kejahatan orang. Dan yang kedua, biar kada masuk lewat pintu. Sedangkan Allah berfirman wa'tul buyuta min abwabiha, bahwasanya masuk rumah orang itu dari pintunya. Biar kada masuk beizin dalam pintunya, kadang langsung masuk lah. Wala tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Yang ketiga, firman Allah, jangan kamu masuk akan rumah orang lain daripada rumah kamu hingga kamu jinakkan orang yang mempunyai rumah itu dan hingga kamu beri salam atas orang yang dalam rumah itu. Nah, ingin mana rumah? Nah, di sini pulang Imam Ghazali memadahi. Nang rumah batas rumah kita tuh mana? Nang boleh kita masuk tuh mana? Nang kada boleh kita masuk tuh entah mana? Nah ini. Fa in qulta fama haddu zuhuri wal istitari fa'lam anna man aghlaqa baba dari wa tasattara bihi qali fala yajuzu ad-dukhulu alayhi bighairi iznihi لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير وأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكار بالكلمات المألوفات بينهم بحيث تسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة. Artinya maka jika engkau kata, maka apa hak zahir maksiat itu dan apa hak tersembunyi maksiat itu, maka ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menutup pintu rumahnya dan berdinding ia dengan pagar, nah rumahnya, maka itu tiada harus bagi seorang masuk atasnya. Nah ini pagar, ada kalau rumah berpagar, nah itu tidak boleh kita masuk. Biarpun pagarnya itu kada berkunci. Nah dia orang namanya pagar pindah kada kunci, lalu dia pindah menggeser langsung bakal kelawang. Nah itu kada boleh itu. Karena ini ada batas pagarnya. Nah, mulai batas pagar itulah batas rumahnya. Kada boleh, kada diizin. Nah, kayak apa aja orang mengatur paling aja ada orang di dalam rumah. Makanya dia hendak kibel ya ini orang.
lamunnya bepagar dan ditempel di mainan. Jadi supaya orang jangan terlalu tersiksa hendak bilang jauh mengatuknya. Jadi kita nambah ilmu ini nyaman sedikit. Kadang membuka pagar orang tuh lah, buka pagar orang karena ada kunci, karena membuka sedikit sekiranya 2 bulan, lalu jangan geser. Nah itu orang boleh. Sama memasuki rumah orang. Itu batas rumah ujar Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Atau juga ini ada pagar juga tapi di garisnya, di garis batasnya itu nah kayak mengikut Jepang misalnya rapia, itu udah boleh juga masuk. Hingga situ Bang. Ada boleh kita lamunnya orang mahalang garisnya, haknya menggaris, inggani yang kita manikasi, itu udah boleh kita mengitar. Nah, ada boleh. Atau misalnya ada orang dampar dia ada dampar sajadah dah. Kalau kita alih, ada boleh. Itu batas orang. Nah, jadi pagarnya itu jangan dimasuki. Makanya lamunnya rumah pagar itu yang bagus itu diandeki bel. Karena ngalih kurang anu ngalih. Ya Allah. Itu batasnya pagar rumahnya. Maka itu tidak harus bagi seorang masuk. Ada boleh masuk pagar tadi atasnya dengan tiada izinnya. Ada boleh kan izin? Lamunya orang itu boleh masuk. Itu izin. Atau jangan masuk kalau kecuali orang menyuruh masuk. Ya silakan masuk. Nah ya. Jangan menyelonong, belum disuruh orang masuk dah. Seorang belum berselawar lagi, atau belum bertapih lagi, atau belului lagi, dimasuki. Makanya itu hukum tuh ada boleh supaya orang tuh sudah nyaman menghadapi orang tamu tuh nah ya silakan masuk. Anda maunya kita langsung masuk tuh kalau pun ada salawat handap lagi bergantung lagi atau bihal lagi bantangan. Nah, itu makanya lamunnya orang suruh masuk, hanya kita masuk. Lamunnya orang belum menyuruh lagi. Nah, kalau abdan kadar nyaman lagi pas kita lihat orang kali nyaman, nah itu boleh kita. Kecuali sudah orang masuk mengizinkan ya, silakan masuk. Nah, kita ampun rumahnya pulang harus paham. Disuruh orang masuk, silakan masuk, silakan duduk. Itu jangan berdiam. Benar. Jadi orang ini bingung masukkah ada benar. Apa kabarnya? Ada masuk disuruh, lamunnya orang tuh ada menyuruh, jangan masuk. Apalagi pada bolehkah masuk? Ya, nah jangan. Tandakan masuk. Dengan tiada izinnya karena mengenal akan maksiatnya itu. Nah, jadi lamunnya kita ada diizini masuk, nah tidak boleh. Kecuali petugas, namanya petugas polisi, nah itu lain lagi. Sudah ada tugasnya, sudah diangkat oleh pemerintah. Lamunnya ada tugas nih, tidak boleh. Nah, melainkan bahwa menzahir ia di dalam rumahnya akan maksiatnya sekira-kira zahir. Nah, namunnya nampak maksiatnya di dalam rumah tuh, desa ada suara berkumpulan tuh, desa ada bertamparan tak uciap. Nah, itu dia dengarannya. Dan diketahui akan dia oleh orang yang di luar rumahnya itu. Nah, itu ada apa lagi? Nah, harus kita program Pak. Sudah ada amaran mulai luar bahwasanya ada orang melakukan kemaksiatan di dalam rumah itu. Itu kan Bapak sudah mulai luar rumah kedengaran.
oleh orang yang di rumahnya itu seperti kedengaran suara serunai, suara rabab. Apabila naik suaranya sekira-kira melalui pagar rumahnya itu, lamunya sudah kaliwata, nah itu boleh aja di sini. Maka barang siapa mendengar akan yang demikian itu daripada luar rumahnya itu, maka harus ia masuk ke dalam rumahnya itu. Lamunya memang sudah mendengar, pasti sudah situ ada kemaksiatan, itu boleh aja dimasuki. Dan harus memecahkan alat permainannya itu, boleh aja dipatah kalau memang itu adalah maksiat. Demikian lagi apabila terangkat suara orang yang mabuk minum arak dengan perkataan yang ma'ruf pada antara mereka itu, sekira-kira mendengarkan suara mereka itu oleh orang yang di jalan raya itu, maka inilah hak orang yang menzahirkan maksiatnya. Nah itu, lamunya kedengarannya suara mabuk di dalam bermabuk-mabukan, nah itu sidin, ujar sidin, itulah batas sudah menzahirkan kemaksiatan. Lamunya kedengaran, itu ada apa? Yang mewajibkan bagi dimungkarkan maksiat itu. Nah itu. Ini menurut adalah perkataan ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Syarat yang keempat, bahwa adalah ini mengerjakan maksiatnya. Syarat yang keempat bahwa adalah maksiat yang dimungkarkan itu yang diketahui dengan ilmu syariat yang muwafaqah, sepakat. Nah, jadi syarat yang rukun-rukun Islam itu ada rukunnya itu ada 4. Yang pertama bahwa adalah pekerjaan yang ditegakkan itu menjadi syariat. Yang kedua bahwa adalah pekerjaan yang mungkin itu ada pada ketika itu. Yang ketiga bahwa adalah pekerjaan yang dimungkarkan itu zahir, nampak. Nah, yang keempat bahwa maksiat itu yang dimungkarkan dia itu dengan diketahui dengan ilmu syariat yang muwafaqat orang yang mempunyai mazhab akan haramnya itu sepakat bahwa mengerjakan itu adalah haram. Nang kaya besalawar handap, becawat aja mandi. Nah, itu menurut Imam Syafi'i itu haram. Maka ditabur orang yang mandi besalawar handap, orang yang besalawar handap memakai lelakian. Karena laki-laki itu auratnya mulai pusat sampai lutut. Nah, apabila ingin memakai salawar handap maka haram menurut Imam Syafi'i, wajib ditabur. Nah, maksiatnya itu mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki itu nang salawar handap boleh aja, nang aurat nang bantu itu auratnya. Jadi kamu Imam Maliki itu boleh aja bersalawar handap sembahyang atau bercawat sembahyang karena auratnya itu aja. Kalau Imam Syafi'i itu pusat sampai lutut lelakian. Nah, kalau boleh kita menakur orang kalau pindah ke mazhab apa Maliki, jadi kita menakur. Tapi lah menyatakan ini itu mazhab Imam Syafi'i sepakat inya, maka itu kita wajib menakur. Lamunya awam menakur, lamunya pacang ditampelin sini, selesai. Wali menakur aja memberitakannya. Nah, jadi sepakat
ulama syariat, ilmu syariat. Oh jadi kita namanya melihat orang salah hendak, oh itu Imam Malik kan. Ada aja kita melihat. Kalau Imam Syafi'i itu berdosa. Nah, sepakat mazhab mengharamkannya itu, maka tiada harus orang yang mazhab Syafi'i bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Hanafi yang meminum nabid, yaitu arak yang diperbuat daripada sesuatu yang lain daripada inab, yakni arak yang lain daripada anggur. Jika ia minum akan yang demikian itu akan kadar belum sampai mabuk. Bersalahan jikalau minum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhab Syafi'i, maka lazim orang yang mazhabnya Syafi'i itu menegur akan dia. Jadi adalah nang mazhab Hanafi meminum arak pun boleh, tapi jangan sampai mabuk. Nah itu. Tapi kalau dia Imam Syafi'i, maka wajib kita menegur. Kalau Imam Hanafi itu jangan sampai mabuk. Berarti ini kita ada aja orang maharamakan banyu tapai. Karena dia namanya banyu tapai itu apabila banyak meminumnya itu mabuk. Kada pernah pun kita kada pernah menamu tuh. Namanya orang minum banyu tapai itu mabuk. Tapi ada aja orang tahu nggak, ada pernah kita menyaksikan langsung namanya minum banyu tapai banyak itu mabuk. Nah ada pernah kita. Jadi ada ulama bahwa banyu tapai itu haram karena memabukkan. Ada kita di sini ada 4. Lamunnya memang itu mabuk, maka ada di sini Imam Hanafi. Sama ada yang minum bagi nabit itu akan had yang membawa akan mabuk atau tiada. Nah itu ada boleh, tetap hukumnya haram. Demikian lagi tiada harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Syafi'i yang memakan dhab, yang memakan biawak punggur. Ini ada biawak yang khusus. Nah kadang biawak kita tuh nang dimakannya ada biawak nang di dhab ini ada jenisnya biawak, tapi kada biawak kayak kita nih di Makkah itu di padang pasir dan barang sebagainya. Jadi ada orang Arab di Makkah itu manusia Jawa yang kumanas gua nikam ini makan ularnya. Jawa makan ular. Ternyata kita teliti ular itu bukannya ular yang itu Pak, sakanya walut. Ini melihat kan bahwa kita ini memakan walut. Tahu lah walut. Nah walut tuh ular dia. Buat dia ini makan ular haram. Nah, ini mazhabnya lain. Maka jangan ditabur-tabur. Mazhabnya lain. Kita memakan ular, ujarnya kita makan ular, padahal kita makan walut. Kalau boleh ya, halal. Dan barang sebagainya. Tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafi'i dan tiada harus pada mazhab Hanafi. Ada yang boleh mazhab kita Syafi'i, ada yang pada boleh mazhab Hanafi. Maka tiada harus bagi orang yang Hanafi itu menegur akan orang yang Syafi'i yang berbuat akan yang demikian itu. Maka kiaskan olehmu, artinya ditimbang pada segala masalah yang bersalahan ulama padanya. Ya aja Arab Saudi ya bersalawat handap gue main bang, padahal haram ya. Nah yang mazhab ya Maliki kada haramnya, kada usah dikabur. Banyak orang yang main bang di luar negeri itu nyalain mazhabnya. Derajat yang kemudian rukun yang keempat
Rukun yang keempat, nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh. Yang tadi kan semalam itu ada rukunnya 4. 1, orang yang menyuruh. Kemudian yang kedua, orangnya yang disuruh. Yang ketiga, kelakuannya yang menyuruh nih, kayak apa kelakuannya, pekerjaannya. Yang keempat apa? Kelakuan menyuruh atau kelakuan menegah. Yang ketiga semalam barangnya yang ditegah. Dan yang ketiga semalam pekerjaan. Kalau ini kelakuan. Nah, kelakuannya. Kalau yang ketiga semalam pekerjaan yang diteguh, yang ditaburnya tuh nah, yang dicegahnya tuh nah. Nah, kalau ini kelakuan menyuruh atau kelakuan menegah itu, dan baginya itu 4 derajat. Derajat yang pertama, at-ta'rifu, yakni memberitahu akan seorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babanya. Maka yaitu lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyang seperti meninggalkan ia akan tumakninah di dalam rukuk. Nah, ini wajib juga menagur orang nang rukuk kada tumakninah. Wajib kita menagur karena melihat kita itu lamunnya ada tumakninah, maka perkara maksiatnya wajib ditakur. Biar ada tumakninah pada semua saja. Di masjid rasa tumakninah, tapi kita lihat kada, maka wajib kita menakurnya. Allahu Akbar, sambil Allah so kita lambat jadi bagaimana mereka syahadat membaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim itu dia. Nah, lamunnya ada orang kada tumakninah melihat kita, wajib menagur. Itu at-ta'rif namanya, memberitahu. Mungkar juga ngarannya sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babanya, maka itu lazim atas seorang menagur dan mengajarkan sembahyangnya seperti meninggalkan ia tumakninah. Jadi kita banyak minta ampun kada tetabur orang yang salah sembahyang. Melihat apa kita? Di dalam rukuk atau di dalam sujud ya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan barang sebagainya. Nah, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut ketika mengajarkan dia dengan lemah lembut, jangan bakasaran. Nah, sebenarnya itu ada tumakninah, orang tumakninah sembahyang.
hampir habis sembahyang cabur sariki kadang orang sudah sembahyang nggak bisa sudah kurang kadang kemarin ada sariki nak ada sembahyang pakainya kada sariki aku baru kemarin sariki ya nah dengan lemah lembut kada hakon juga inya tetap aja inya sudah kita tagur itu kewajiban sudah lepas kemudian semalam itu pada lucu sembahyangnya kada batu mak nina. Dadadat yang kedua al-wa'zu yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakutkan dan dengan menyukakan dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat. Ini menagur juga ngarannya. Kita tuh menahi mungkar juga ngarannya, tetapi dengan memberi nasihat. Ya kan, kerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai kada. Nyuruh juga ngarannya, menasihati juga ngarannya. Karena orang sembahyang itu sugi, kada dapat orang fakir, orang penyembahyang pun ada nyaman aja hidup. Nah, lamunya kada di dunia ini nyaman kena di akhirat. Ini nasihati. Padahal ia mengetahui akan kejahatannya seperti orang yang mengakali akan minum arak atau berbuat zalim. Oh iya, tapi dinasihati. Atau mengakali mengopak akan manusia. Ketujuh, menggonjeng orang, mengisahkan orang, menggibah orang. Dinasihati dengan lemah lembut. Kada ditabur kada, tapi dinasihati akan orang yang mengerjakan maksiat. Nah bagus orang yang sembahyang itu bagus. Dia silakan sembahyang, dinasihati orang sembahyang itu kan nyaman hidupnya, diberi Tuhan rezeki, kada kena di dunia di akhirat, nyaman sembahyang. Nah itu juga orang yang mengakali minum arak atau berbuat zalim. Nah jangan lagi kamu cuntan orang, jangan lagi karena di akhirat kena ramunya mencuntan orang kena membulikakan di akhirat. Atau mau kali mengupak bukan manusia. Nah mengupak orang itu dosa, pahala kita ini diberi diserahkan orang, dosa orang itu kita ambil, itu dosa mengupak, dosa menggibah manusia. Padahal ia mengetahui sekalian yang demikian itu haram. Maka sugiannya bahwa dijagakan dan ditakutkan dengan siksa yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gini namanya orang yang menggunjing orang itu, nama empat orang itu kan kayaknya di akhirat itu kita memakan mengacak bercakar-cakar nih lah. Memakan daging yang busuk, ada aja daging yang bagus, daging yang buruk dimakan, apa ndaikan. Di dunia ini aja kan memakan daging buruk, kada nyaman, apalagi di akhirat. Nah, itu kena dosanya. Jadi kisahkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nama empat orang itu, nama gunjing orang, menggibah orang itu dosanya sama dengan berzina 40 kali. Ini kan dosa benar. Jangan lagi kita menyembeti orang. Ini itu kada boleh. Dan daripada dalil Al-Quran dan dihikayatkan kepada kelakuan orang yang soleh-soleh, dikisahkan orang yang soleh jangan munafik. Kisah orang bahari, orang alim-alim pun ada kisah. Karena dalam Al-Quran itu banyak kisah. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa,
banyak kan kalau itu kisah. Jadi kita berkisah, tapi berkisahnya tidak jadi pelajaran. Mengabarkan kepada adat orang saleh-saleh. Orang saleh itu namanya Syekh Muhammad Salman tuh namanya Sidin. Ada orang berziarah ke makam Rasulullah, di bawah Sidin dulu suruh Sidin ke rumah makan di Sidin dahulu. Dibanding makan di Sidin, hanya di Sidin hilang berziarah ke makam Rasulullah. Berkisah, jadi kayak itu kalau orang saleh-saleh berkisahan, orang yang alim-alim dikisahkan, orang yang dahulu tuh. Oh, pada tuan dini kami tuh Sidin tuh pada jujur aja, kada bisa baca Quran, tetap Sidin Yasin apa, Waqiah apa, Tabarak apa, Sifat 20 apa, Sidin membaca. Gara-gara Sidin pengajian Sidin di masjid, di langgar 4. Jadi apa Sidin? Lacah Sidin, rajin beribadah Sidin. Apalagi Sidin kedapun 4 minum-minuman, jadi berkisah. Jadi mengisahkan orang aja yang bagus-bagus. Bagus. Orang yang saleh-saleh yang dahulu yang bahari-bahari itu dikisahkan. Dan dihabarkan kepadanya adat orang yang saleh-saleh. Kebiasaan orang saleh itu sembahyang, yang sunat-sunatnya banyak, puasa banyak. Lamunnya orang bahari, lamunnya berbuka puasa nih bataran dan materi madai, jadi kisahkan yang bagus-bagus. Jadi terbuka hati itu yang dahulu-dahulu, dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan, ditolongi, diringankan. Yang mudah-mudah aja ikan membayang, kada usah ngalih-ngalih, kada usah panjang-panjang ayatnya. Doanya kada usah panjang aja, Rabbana atina fid dunya hasanah aja, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu aja napa. Kada usah panjang-panjang. Nah mudah-mudah aja, jangan yang berat-berat. Ikan namanya Al-Qur'an sekali kan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya, dan dengan perkataan yang lemah lembut, dan jangan dengan perkataan yang keras. Yang keras jangan. Dan jangan dengan perkataan yang memarahkan dia. Jangan memaulah sarik pandiran. Nah, itu orang saleh-saleh bahari kada kaya income nih, Bang. Nah, itu jangan. Nah, orang bahari itu asian dan orang tua. Apa namanya? Turut lawan orang tua. Nah, kada kaya income ini, Bang, kada kau di nasihati, kada kau di nah itu. Dengan lemah lembut. Nah itu artinya apa tuh kelakuan nih kalau akan menyuruh kayak itu kan dilajari sini kita. Mudahan berkat kita dilajari sini ini diberi Allah Subhanahu wa taala pertolongan sehingga bisa kita awal mengamalkannya sedikit. Nah, mudah-mudahan ada berkatnya. Amin ya Allah. Saling ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.